Good morning, all. I hope you are in your best condition to join our session today. In here, we will talk about operational CRM, which is Salesforce Automation. So, check it out. Sales for Automation merupakan aplikasi yang memfasilitasi komunikasi dan informasi dari setiap tenaga pemasaran. Dengan menggunakan sistem Sales for Automation, tenaga pemasaran dapat mengakses informasi terkait agensi dari mana saja dan kapan saja. Alat ini didedikasikan agar para tenaga pemasaran dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam melakukan aktivitas penjualan. Dalam prakteknya, Sales for Automation ini bisa kita lihat pada aktivitas sales canvassing yang sering kita lihat pada perusahaan makanan dan minuman, farmasi, distribusi, dan retail. Contoh perusahaan Coca-Cola, Alfamart, Indomart, Sampurna, dan lain-lain. Mereka melengkapi tim sales di lapangan dengan menggunakan sistem Sales for Automation. Sehingga saat salesperson mengunjungi outlet atau toko yang merupakan customer mereka, salesperson dapat mencatat transaksi yang dulunya manual atau biasanya disebut bon penjualan ke sistem Sales for Automation di perangkat elektronik yang mereka bawa. Sales for Automation System dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, solution provider atau penyedia solusi. Dibagi menjadi 2 versi. Yang pertama versi lama, yaitu catatan penjualan atau biasa disebut offline. Selanjutnya versi yang kedua yaitu versi terbaru, yaitu berbasis software yang merupakan layanan web atau aplikasi online. Selanjutnya adalah hardware and infrastructure vendor, yang merupakan alat pendukung yang bisa berupa komputer ataupun server. Di sini fungsinya yaitu memastikan solusi digunakan dengan lancar dan dapat mencapai potensi sepenuhnya atau bisa digunakan secara maksimal. Selanjutnya yaitu associated service provider. Setelah mendapatkan solusi, tentunya kita harus mempelajari cara penggunaannya. Apakah sistem tersebut sesuai dengan apa yang diperlukan perusahaan? Apakah perlu adanya revisi dan sebagainya. Baik, untuk slide ini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau kegunaan yang ditawarkan oleh software SFA. Yang pertama adalah akun manajemen. Manajemen akun maksudnya di sini software SVA menawarkan perwakilan penjualan dan pengelola pandangan lengkap tentang hubungan pelanggan, termasuk kontak, riwayat kontak, transaksi yang selesai, pesanan saat ini, penerimaan pertanyaan, riwayat layanan, peluang, dan kutipan. Yang kedua adalah activity management, yaitu membuat staf penjualan dan manajer mengetahui semua aktivitas, baik itu seluruhnya ataupun yang tertunda. Terus kontak management. Manajemen kontak mencakup alat untuk membangun dan memperbarui daftar kontak, pelacakan kontak, membuat janji, pengaturan waktu dan acara. Kontrak management functionality. Kegunaan manajemen kontrak yang mana memungkinkan perwakilan dan manajer untuk membuat kemajuan, melacak, mempercepat, memantau, dan mengendalikan kontrak dengan pelanggan. Dokumen manajemen. Software manajemen dokumen memungkinkan perusahaan untuk mengelola dokumen terkait penjualan agar mereka tetap tersedia untuk perwakilan manajer dan mitra saat dibutuhkan. Event management. Manajemen acara memungkinkan perwakilan penjualan, manajer, dan lainnya untuk perencanaan, pengimplementasian, pengendalian, dan pengevaluasi event seperti konferensi, seminar, pameran dagang, webinar, baik dijalankan sendiri maupun dengan mitra lain. Insentif manajemen. Manajemen insentif adalah sebuah masalah bagi manajer penjualan yang menerapkan komisi dan insentif lainnya untuk mengangkat dan mengarahkan upaya perwakilan penjualan untuk menghargai kinerja
Lead management. Manajemen kepemimpinan memungkinkan perusahaan untuk menangkap, menilai, menetapkan, memelihara, dan melacak arah penjualan. Opportunity management software memungkinkan perwakilan dan manajer untuk memantau kemajuan peluang terhadap metodologi penjualan yang telah ditentukan, memastikan bahwa peluang itu didahulukan hingga penutup. Order management functionality. Fungsi manajemen pesanan memungkinkan repetisi atau latihan untuk mengonversikan kutipan dan perkiraan menjadi pesanan setelah pelanggan memutuskan untuk membeli. Pipeline management, proses pengelola seluruh siklus penjualan, mulai dari mengidentifikasi prospek, memperkirakan potensi penjualan, mengelola prospek, memperkirakan penjualan, memulai dan menjaga hubungan pelanggan sampai penutupan. Product encyclopedia adalah sebuah katalog produk elektronik yang dapat ditelusuri yang berisi nama-nama produk yang umumnya berisi nama produk, nomor stok, gambar, dan spesifikasi. Product configuration memungkinkan tenaga penjualan atau pelanggan mereka sendiri secara otomatis untuk merancang dan menentukan harga produk, layanan, atau solusi yang disesuaikan. Product visualization. Visualisasi produk maksudnya adalah perangkat lunak yang memungkinkan tenaga penjualan dan pelanggan untuk menghasilkan produk yang realistis seperti gambar atau animasi produk yang dihasilkan komputer sebelum diproduksi. Proposal generation memungkinkan pengguna untuk membuat proposal merek khusus untuk pelanggan yang disimpan satu atau lebih dalam basis data yang terdiri dari beberapa yang dikustomisasi seperti halaman sampul, tujuan produk, fitur produk, layanan, manfaat, harga, spesifikasi, gambar, dan sebagainya. Quotation management. Software manajemen kuota memungkinkan perwakilan dan manajer untuk menyiapkan proposal berlapis dan kuota untuk peluang. Sales forecasting application. Aplikasi peramalan penjualan menawarkan perwakilan penjualan dan sejumlah manajer kualitatif dan proses kuantitatif untuk membantu meramalkan pendapatan penjualan dan penutupan harga. Sales management reporting. Fungsi pelaporan manajemen penjualan terintegrasi ke dalam semua sistem FMA. Terus territory management application. Aplikasi manajemen wilayah memungkinkan manajer penjualan untuk membuat, menyesuaikan, dan menyeimbangkan wilayah penjualan sehingga tenaga penjualan memiliki peluang yang setara. Workflow development. Software pengembangan alur kerja digunakan untuk merancang proses terkait penjualan termasuk proses manajemen pemimpin dan proses manajemen event. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan slide ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang study case 8.1, yaitu Event Management at Keller and Heckman, di mana mereka adalah perusahaan yang bergerak di hukum, di bidang hukum. Nah, untuk firma hukum ini, saat mereka ingin melakukan brand development, salah satu cara utamanya adalah dengan menggelar seminar. Targetnya mereka adalah 10 event selama 1 tahun. Terus di antara event 1 ke event selanjutnya, itu pengennya nih jumlah pesertanya itu naik terus gitu kan. Kemudian di sini mereka masih menggunakan event planning yang masih manual. Jadi pencatatannya manual, semuanya manual. Akhirnya 40% tim yang bagian ngerancang event ini 40% waktunya itu cuman buat ngelis siapa aja yang bakalan datang dan sudah datang. Gitu. Akhirnya mereka mulai berpikir untuk berinvestasi menggunakan teknologi CRM yang Salesforce Automation di bidang event calendar teknologi. Setelah mereka membeli itu, mereka akhirnya meredesain event websitenya mereka. Jadi udah mulai otomatis semua. Setelah semuanya mulai otomatis, mereka akhirnya punya waktu lebih banyak untuk memberikan atau fokus memberikan fasilitas yang
lebih baik lagi. Jadi mereka waktunya yang dulu itu buat nyatetin nama-namanya dan lain sebagainya, mereka sekarang udah punya waktu buat kira-kira fasilitas apa ya yang bisa ditambahkan untuk acara ini. Akhirnya pesertanya makin senang. Setelah makin senang, customer experience-nya bagus, dari satu seminar ke seminar selanjutnya jumlah pesertanya selalu naik. Jadi, pada umumnya, untuk menerapkan SFA dalam perusahaannya, terdapat dua proses yang harus dilakukan. Yang pertama adalah senior manager harus mau memutuskan untuk berinvestasi pada SFA. Kemudian, setelah senior manager memutuskan, para manajemen tingkat menengah ke bawah, yaitu sales people dan sales manager, harus setuju untuk menerapkan SFA yang sudah diinvestasikan oleh senior manager. Setelah menerapkan itu, terdapat beberapa benefit atau keuntungan buat keduanya. Yang pertama adalah keuntungan untuk senior manager, yaitu meningkatkan penjualan, kemudian mengurangi resiko untuk error forecast, kemudian meningkatkan keuntungan, meningkatkan market share, serta memperlancar cash flow. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk salesperson. Jadi mereka bisa melakukan transaksi dengan waktu yang lebih singkat dan mereka bisa melakukan penjualan yang berhasil tuh lebih banyak gitu kan. Jadi penjualannya bisa meningkat tadi untuk si senior manager. Kemudian untuk sales managers, mereka bisa meningkatkan produktivitas sales people. Kemudian meningkatkan kualitas customer relationship dengan adanya data-data yang dimiliki. Kemudian mereka bisa melaporkan yang lebih akurat serta mengurangi biaya untuk penjualan. Biasanya kan kalau untuk konsumen-konsumen tertentu itu terdapat biaya entertainment. Dengan adanya SFA, biaya entertainment bisa lebih efektif dan efisien karena mereka lebih mengetahui konsumen-konsumennya. Ini juga salah satu dampak dari peningkatan customer relationship yang sebelumnya. Jadi untuk slide yang terakhir ini adalah penggunaan atau benefit penggunaan SFA. Dari penggunaan SFA sendiri menimbulkan pengembangan maupun peningkatan beberapa dampak positif yang memberi efek bagi sekelilingnya, seperti kepada para vendor dan konsultan yang mengklaim bahwa penerapan SFA memiliki keuntungan seperti percepatan arus kas, meningkatkan hubungan pelanggan, tenaga kerja, laporan, manajemen yang lebih akurat, peningkatan pendapatan penjualan, pengurangan biaya penjualan, dan meningkatkan profitabilitas. Tetapi tidak semua dampak SFA menunjukkan hasil positif. Ada sejumlah penelitian independen atas efek SFA pada kinerja penjualan. Contohnya ada 25 empiris kesatuan operasi investigasi perusahaan farmasi dalam 3 negara menemukan hubungan yang jelas antara adopsi SFA dan kinerja tenaga penjual. Para peneliti menyimpulkan 16,4% dari varians dalam penjualan dijelaskan dengan penerapan solusi SFA. Dalam penggunaan SFA ini hanya menyumbang porsi kecil, namun lebih signifikan dari penjualan mereka. Seperti itu.